Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayada Zahrona Putri dari kelas Manajemen Administrasi Perkantoran semester 4 dengan NIM 20MA014. Saya akan menyampaikan dampak COVID-19 terhadap sosial dan ekonomi di Indonesia. WHO secara resmi menjadikan virus corona sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret tahun 2020. Sebab virus ini sudah menyebar luas di seluruh dunia. Walaupun terdengar menakutkan, namun, sebenarnya pandemi hanyalah istilah untuk penyakit yang penyebarannya luas, bukan untuk penyakit yang ganas. Pandemi COVID-19 tidak hanya mengganggu kesehatan, namun juga berdampak pada tatanan ekonomi semua negara. Melansir dari jurnal Benevita, dampak pandemi terhadap ekonomi bisa menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang akhirnya membuat pasar ke arah negatif. Dalam jurnal Leadbank, media informasi penelitian, pengembangan, dan ITEK 17 juga disebutkan bahwa pandemi membuat pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. Hal tersebut dipicu dengan adanya kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah, sehingga aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Pandemi yang terjadi sejak Maret tahun 2020 telah membuat perekonomian pada tahun tersebut anjlok. Ini terlihat dari pertumbuhan produk domestik bruto PDB yang tercatat minus 2,07% pada tahun 2020. Pada tahun sebelumnya, PDB masih tumbuh hingga 5,02%. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut juga bisa diikuti dengan dampak ekonomi lain, seperti peningkatan pengangguran. Hal ini dikarenakan saat pandemi banyak perusahaan yang terganggu, sehingga banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan. Dari data yang dipublikasikan dalam data box per Agustus tahun 2020, jumlah pengangguran di Indonesia bertambah dari 2,67 juta menjadi 9,77 juta orang. Pengangguran bertambah seiring dengan jumlah angkatan kerja yang juga bertambah. Dampak pandemi terhadap ekonomi juga tidak hanya menyebabkan peningkatan pengangguran, namun juga berdampak pada startup digital. Startup atau perusahaan yang baru dirintis ternyata banyak mengalami perubahan selama pandemi. Pada pusat statistik juga menyebutkan pada Agustus tahun 2020 lalu, sebanyak 15,72 juta orang mengalami pengurangan jam kerja akibat pandemi COVID-19. Sebanyak 1,11 juta orang juga tidak bisa bekerja karena adanya pandemi. Sementara itu, terdapat 650.000 penduduk bukan angkatan kerja yang pernah berhenti kerja karena corona sejak Februari 2020. Berdasarkan penjelasan di katadata.co.id, berikut ini beberapa dampak pandemi terhadap startup digital. Yang pertama, 83,4% perusahaan startup digital terdampak pandemi. Mayoritas perusahaan startup mengalami dampak selama pandemi. Sebagian besar mengalami dampak negatif dan hanya sekitar 116% perusahaan yang mengalami dampak positif. Yang kedua, 41,8% startup digital mengalami penurunan kondisi perusahaan. Sebagian besar perusahaan mengalami kondisi yang buruk akibat pandemi. Beberapa perusahaan bahkan sulit bangkit. Hanya beberapa perusahaan yang mengalami peningkatan kondisi saat pandemi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.